Dalam kehidupan bersosial, kepercayaan itu sangatlah berharga. Walaupun dikatakan berharga, cara mendapatkannya gampang-gampang susah kok. Serius, dikatakan gampang, ya usaha sedikit juga udah bisa dapat kepercayaan dari orang lain. Tapi, yang susah itu adalah mempertahankannya, alias menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Gak percaya? Coba deh kalau kamu dikasih duit puluhan juta. Kalau ada setan ngelewat, udah pasti disikat tuh duit. Maka dari itu, saya ingin berterima kasih kepada salah satu subscriber Tomatek asal Bekasi. Mana nih warga Bekasi? Beliau yang sudah mempercayakan uangnya kepada saya untuk merakit PC dengan total harga 28 juta lebih sob. Jujur sih ya, agak kaget. Ternyata channel sekecil Tomatek udah bisa dapat kepercayaan dari beberapa orang. Nah, tinggal dari sayanya aja nih yang harus berusaha keras buat mempertahankan kepercayaan tersebut. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita kepoin komponennya. Let's go. Dengan budget 28 juta lebih, dapat spek yang kayak gimana, Zil? Oh iya, BTW semua part di sini sudah di-request oleh si pemilik PC ya. Jadi pemilihan komponen saya tidak banyak berkomentar. Karena kalau rakit PC di atas 20 juta itu rata-rata emang udah bagus punya. Ya saya cuman kasih beberapa saran kecil aja sih. Juga tema PC ini mungkin adalah badag alias bongsor. Soalnya yang dipakai gede-gede semua sob. Prosesor dari kubu menyala yaitu AMD Ryzen 5 7600X. Ada X ya, bukan yang polos. Yang artinya punya base clock dan boost clock lebih kenceng daripada yang polos. Prosesor yang saya beli di sini Tri alias tanpa box dan fan. Buat beberapa orang yang masih nanya, "Bang, emang aman ya beli prosesor Tri? Nggak masalah gitu?" Ya saya akan jawab aman-aman aja sih sob. Perbedaannya cuma ada di box sama fan doang kok. Paling satu lagi sih di garansi. Biasanya yang Tri ini suka ada yang jual dengan garansi 1 tahun aja. Terlebih, prosesor itu salah satu komponen yang jarang banget untuk rusak kok. Jadi beli yang Tri buat mangkas budget bukan jadi masalah. Justru malah bagus, bisa hemat dikit. Uang sisanya bisa dialihkan ke komponen yang lain deh. Tapi dengan catatan, kamu harus beli lagi HSF atau cooler prosesornya ya. Dan juga pembelian prosesor Tri ini harus siap dengan drama. Kalau belinya di toko Anu tuh ya, Anu, siap-siap deh kena serangan mental. Spesifik ngomongin si 7600X ini, dia punya 6 core dan 12 thread dengan arsitektur Raphael. TDP secara di atas kertas sih 105 watt ya. Tapi karena ini masuknya prosesor yang bisa dibilang cukup baru, tapi walaupun gak baru-baru amat sih, jadi TDP-nya nanti bisa diatur sesuka hati. TJ Max-nya juga terserah mau default atau mau undervolt, suka-suka penggunanya lah. Nanti kita jelasin lebih lanjut deh pas pengetesannya ya sob. Prosesor ini dibeli dengan harga 3.100.000. Motherboard yang dipakai sesuai tema, yaitu badag. ASRock B650 Steel Legend. Ini versi ATX ya, bukan yang micro. Jadi bener-bener badag. Ini meja kecil non-imut yang saya pakai aja kayaknya udah hampir gak muat nih buat nampung unboxing Mobo ini. Oh iya, sedikit cerita nih ya. Awalnya pemilik PC ini pengen pakai Mobo dari Gigabyte B650 Gaming X AX. Tapi setelah di CO ternyata nggak ready stoknya. Ya udah, saya tanya ke pemilik mau gimana. Setelah diskusi, akhirnya keputusan diambil lah Steel Legend ini. Mobo ini udah future proof banget sih menurut saya. Kelasnya mid sampai high. Udah built-in Wi-Fi, PCIe 5 buat kali 16 atau VGA, lalu NVMe-nya udah support Gen 5 juga, tapi buat slot yang paling atas ya. Kalau yang ada di bawah ini ada 2 slot sob, tapi masih Gen 4. Dan semuanya udah tercover heatsink. RAM yang didukung udah bisa di-OC sampai 7200 2 channel. Type-C jelas udah ada di depan belakang. I/O portnya juga udah lengkap dah. Mobo sekelas ini emang udah paling pas sih kalau kamu orangnya berpikir dengan jangka panjang. Karena ya sekali lagi, ini Mobo buat jangka panjang pun udah mumpuni. Udah support prosesor AMD Gen 9 bahkan. Tapi kalau semua fitur dan speknya saya jelasin di sini sih, durasi buat part lain malah kepangkas ya. Saya tampilin aja deh fitur dan spek lengkapnya di Marisob. Buat harganya sendiri, Mobo ini ada di 4.300.000-an. Buat RAM yang dipakai yang pasti-pasti aja nih. Pasti tim grup. Enggak kok. Di sini pakai G-Skill Ripjaws S5 32GB 6000 mHz. RAM yang digunakan di sini konfigurasinya 2x16GB ya. Nggak pakai full 4 keping karena nanti bisa menurunkan performanya.
Karena kalau pakai dua keping di soket AM5 ini bisa keluar penuh performanya. Kalau kalian belum tahu dan mau tahu informasi selengkapnya, coba deh tonton video ini dari Bang Alfa Jonathan. Saya juga sering belajar dari video beliau kok. Dari segi desain sih RAM ini sederhana ya, tapi keren. Kalau teman-teman udah cukup banyak tahu tentang komponen-komponen komputer ya, pasti menilai G-Skill ini adalah produk kelas atas ya kalau di dunia RAM. Karena ya emang segitu bagusnya sih. Oh iya, BTW RAM ini udah support XMP dan Expo dong tentunya. Harganya sendiri ada di sekitar 2.180.000. Storage-nya udah jelas NVMe dong, dan langsung pakai yang 2 TB sob. Gak nanggung-nanggung. Ya sesuai tema kan? Badag alias ageng alias bongsor alias besar. Di sini pakai dari MSI Spatium M482. Tapi belum Gen 5 ya, melainkan masih Gen 4. Saya sendiri menilai speed NVMe Gen 4 dan Gen 5 pada penggunaan sehari-hari. Itu hampir gak kerasa sob bedanya. Kayak dari awal booting, load aplikasi, loading game, dan sebagainya. Kecuali untuk transfer copy data ya, paling yang kerasa tuh di situ aja. Kalau sisanya sih mirip-mirip aja ya. Kalau menurut kamu, gimana sob? Ada kerasa signifikan nggak antara NVMe Gen 5 dan juga Gen 4? BTW, MSI Spatium 482 ini diklaim punya speed read up to 7300 dan juga dengan write up to 6400 Mbps. Coba kita nanti lihat pas pengetesan deh. Apakah sesuai klaim atau malah melenceng? NVMe ini dibanderol dengan harga 2.350.000 untuk versi 2 TB. Hampir aja kelupaan nih, kan prosesornya Tri ya. Tentunya kita butuh apa? Kita semua butuh Thermalright, right? Di sini pakai yang seri atasnya langsung dong sob, yaitu Thermalright Phantom Spirit 120 Evo. Ini versi Evo ya, karena ada versi yang biasanya juga, tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Lihat nih boxnya aja nggak santai, untuk sekelas air cooler aja dusnya sebabon ini. Dalam paket pembelian ada 2 fan yang udah ARGB, tapi nggak norak kok RGB-nya. Simple, cuma 4 garis doang nyalanya. Terus ada splitter PWM 4 pinnya juga. Lalu soket-soketannya tentu udah lengkap ya. Dan terakhir si air coolernya sendiri. HSF ini punya 2 tower dengan total 7 buah heat pipe. Dengan base plate berlapiskan nikel tembaga murni alias pure copper. Dimensinya juga sebenarnya ya nggak bongsor-bongsor amat sih. Beratnya ini nih yang lumayan bongsor, ada di sekitar 220 gram. Secara desain sih saya sangat suka banget ya. Hitam polos bener-bener bikin elegan. Apalagi kalau nanti LED-nya nyala 4 strip doang. Beuh, cakep. Untuk harga si Phantom Spirit versi Evo ini ada di 1.050.000-an ya. Udah paling pas dah di harga segini. Secara spek dan desain jos gandos. BTW, yang milih HSF ini si pemilik PC-nya ya, bukan saya. Nah, ini nih komponen termahal yang ada pada rakitan ini. Megangnya aja jujur agak tremor sih. Tapi ya mau gimana lagi. Harus diperlakukan dengan sangat hati-hati banget, yaitu RTX 4070 Super dari Gigabyte Gaming OC. Keringatan dikit nggak apa-apa kali ya, soalnya harganya udah bisa bikin kenyang perut selama bertahun-tahun sob. Kalau makannya mie doang. Harganya ada di 11.650.000 untuk versi Gaming OC ini ya. Punya ukuran bongsor bin babon, bukan tanpa alasan sih, karena rekomendasi PSU-nya aja ada di 700 watt sob. Yang mana buat orang yang masih mikirin tagihan listrik sih pasti bakal bilang, sahabat PLN itu. Dalam paket penjualan, kita dapat kabel adaptor 16 pin ke 8 pin 12 VHPWR ya. Jadi kalau PSU-mu belum ada 12 VHPWR-nya, aman kok, di sini masih dikasih. Kalau saya jelasin speknya di sini bakal ngalir ngidul ya kepanjangan. Saya cantumkan aja deh di sini. Intinya VGA ini udah ada di kasta yang berbeda dengan kita kaum kerehore lah. Kalau kita mah bakal mikir, anjir, ini satu VGA bisa dibikin 3-4 PC full set coy. Gitu kali ya. Overall VGA sekelas ini dipakai ngapain aja udah merem lah. Gaming 4K pun pada beberapa game udah sanggup kok. Produktivitas apalagi, udah smooth banget, lancar. Satu tambahan aksesoris yang mungkin sebagian orang akan menganggap sepele ya, yaitu GPU SAG atau GPU holder. Sesuai namanya aja sih, dia ini semacam holder yang menahan GPU atau VGA. Udah gitu aja, simple. Makanya sebagian orang itu menganggap sepele karena fungsinya ya cuma gitu doang. Tapi, saya mau kasih tahu nih,
Kalau VGA-mu kayak tadi ya, si RTX 4070 Super yang 3 fan, heatsinknya tebel, bobotnya juga lumayan berat, ya wajib pakai yang kayak ginian. Karena ya kamu gak mau kan dalam jangka waktu yang lama VGA-mu meleot. Bahkan yang lebih parah adalah sampai bikin slot PCIe-nya di Mobo itu rusak sob. Akibat menahan bobot VGA yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya fungsi holder di sini buat nahan si VGA biar nggak miring. Pada beberapa vendor dan seri VGA sih udah kasih dalam boxnya ya, tapi di sini belum dapet. Makanya pakai GPU holder dari Segotep. Di harga 150 ribuan ini udah kasih bahan yang bagus loh. Besi walaupun nggak padat ya lumayan berbobot. Finishingnya juga halus, desainnya oke. Ketinggian dan ketebalan VGA juga bisa diatur pakai baut di sini ya. Jadi fleksibel banget. Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan di sini menurut saya, yaitu sistemnya masih pakai double tap alias ditempel ke casing. Walau kita dapat 2 pasang lagi double tapnya sih, tapi ya menurut saya alangkah baiknya kalau diganti sistemnya jadi magnet. Biar lebih efisien aja gitu. Semisal nggak dipakai juga ini double tapnya aman kok. Asal kamu nggak tendang-tendang atau geser-geser PC-mu, dia nggak akan bergeser posisinya. Oh iya, semua penjelasan di atas nggak akan berlaku ya kalau VGA-mu GTX 1030. Power supply alias jantungnya sebuah PC. Di sini jelas harus di atas 700 watt ya, biar cari aman aja. Pakai dari Fractal Design Ion 850 watt 80 plus gold. Tentunya bukan abal-abal ya. Sertifikasinya juga 80 plus gold asli ini mas sob. Ini PSU beratnya bukan main. Dalam paket pembelian dapat kitab-kitab dan strap tambahan buat kabel manajemen. Kabel power tentunya, juga dapat kabel-kabel modular karena memang Fractal Design Ion Gold ini kabelnya udah full modular. Secara singkat speknya udah pakai jeroan kapasitor dari Jepang dan Taiwan. Fan-nya udah silent, proteksinya lengkap, kabel-kabelnya juga udah banyak. Garansi resminya 7 tahun ya sob. Gak banyak yang bisa dibahas sih di PSU ini karena ya rata-rata PSU mahal udah pada bagus punya lah. Buat harganya sendiri PSU ini ada di harga 1.580.000. Nah ini nih yang menjadi penopang semua komponen bongsor tadi, yaitu casing dari Corsair 4000D Airflow versi hitam. Lihat nih buku panduannya setebal ini. Bener-bener buku ini mah, bukan cuman selembaran kertas doang. Ini casing tentunya ATX ya, dengan bahan yang luar biasa kokoh karena emang ini salah satu casing yang cukup premium. Sesuai namanya Airflow, jadi bagian depannya udah pasti mesh alias lancar banget buat airflow. Bisa dibuka dengan mudah, terdapat dust filter juga biar debu gak gampang masuk. Sistem bukaan side panelnya pakai pengunci baut, lalu ditarik si kacanya. Soalnya dia masih ada pengunci di bagian depannya. BTW kacanya ini berat sob. Saran saya, kalau casing kalian dengan sistem bukaan seperti casing ini, ketika mau ngelepas side panelnya, baiknya ditidurin dulu casingnya. Kok ditidurin sih? Gimana ya nyebutnya? Maksudnya diletakin kayak gini nih, dimiringin lah pokoknya. Soalnya pasti gak mau dong pas kita ngelepas kacanya yang berat ini prak gedubrak pecah gitu. Gak lucu sih. Buat bagian sisi satunya juga sama sistem bukaannya. Perkabelan duniawinya juga udah lega banget sob. Bikin nyaman dah pokoknya. Ada 2 slot buat harddisk 3,5 dengan sistem capit. No baut-baut klub ya. Ini nih yang bikin pemasangan lebih mudah sih. Dan kotak ini isinya adalah baut-bautan ya. Oh iya, untuk form factor casing ini udah support hingga motherboard eATX. Si Mobo yang ukurannya lebih jumbo lagi sob. Dan casing ini udah free 2 fan hitam polos. Buat slot fan di casing ini udah support di depan 3 buah, atas 2, belakang 1. Untuk I/O water cooling juga pasti udah aman lah, mau 240 atau 360. Dust filter juga udah pasti ada di bagian atas 1, di bagian bawah PSU juga 1. Udah support Type-C juga. Ya intinya casing ini udah mendukung semua yang kita butuhkan lah. Hampir nggak ada kekurangan. Dari desain saya pribadi juga suka sih, dibanding casing-casing dengan tema akuarium. Corsair 4000D Airflow ini dibanderol dengan harga Rp1.350.000. Seharga VGA Aizurich merenyah. Untuk tambahan airflow biar lancar jaya, di sini pakai fan casing dari Arctic yaitu P12 Max sebanyak 4 buah. Biar ngepasin aja, fan yang ada di casing Corsair tadi ada 2 buah dan ditambah Arctic ini 4 buah jadi totalnya 6 buah. 3 sebagai intake dan 3 sebagai exhaust. Jujur ya, saya pribadi kurang tahu banyak tentang dunia fan casing ini. Secara fungsi dan fitur-fiturnya, spesifik tentang performanya, yang saya tahu ya sederhana aja.
Kalau ada fan mahal yang harganya di atas 100.000, udah bagus lah kemungkinan besarnya. Putarannya kenceng, suaranya hening, build quality-nya juga mantep. Fan Arctic ini cuman ada kabel PWM aja ya, yang mana kalau kita pakai banyak, udah pasti kita perlu splitter buat nyambungin semua fan-nya. Di paket pembelian itu gak dapat alias kita harus beli secara terpisah. Di sini saya beli splitter entah tanpa merek ya, yang penting fungsi lah. Splitternya dari 1 ke 4. Jadi buat harganya sendiri, si fan Arctic ini satunya 149.000. Kalau splitternya sendiri 1 ke 4 itu satu pieces-nya 30.000. Kalau 2 jadi 60.000 karena ya kita kan pakai 6 fan. Komponen tambahan lainnya yaitu thermopasta. Yang dipakai di sini dari Arctic juga, yaitu Arctic MX6 yang versi 2 gram, seharga 109.000. Sebenarnya thermopasta bawaan dari Thermalright juga udah cukup sih, tapi si pemilik PC maunya dari Arctic aja. Ya udah, jadinya pakai MX6 ini. Apa di sini ada yang pakai thermopasta ini juga, sob? Gimana pendapat kalian soal pasta ini? Masuklah kita ke hitung-hitungan. Jadi, total keseluruhan harga untuk rakitan ini yaitu 28.542.000. Beh, udah seharga motor apa nih di harga segini? Duit banyak gini kalau buat kaum kerehores sih pasti dimendang-mendingin ya. Mending beli inilah, mending beli itulah. Ya nggak akan ada habisnya kalau kita bicara kayak gitu. Intinya PC seharga ini kalau masih dimendang-mendingin dengan barang lain, itu tandanya saya, kamu, atau siapapun emang belum merasakan ada di titik kalau kita beli barang ya santai aja. Kasarnya tuh pasarnya bukan kita lah. Ya semoga kita bisa diberikan rezeki yang melimpah ruah ya, sehingga kita bisa punya PC yang seperti ini atau bahkan lebih dari ini. Amin. Kita langsung rakit aja yuk. Tremor dikit gak ngaruh lah ya. Untuk perkabelan duniawinya, ini sebenarnya casing bagus dan cukup lega. Ditambah PSU-nya modular, jadi mempermudah kita dalam kabel manajemen. Tapi emang dasarnya saya payah, jadi ya gitu deh kabel-kabelannya gak rapi sob. Mohon maaf ya, cuman gini yang saya bisa. Tapi ya, saya udah berusaha secara maksimal kok. Yuk langsung aja kita ke pengetesan performa PC ini. Seberapa oke sih PC ini? Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pertama, kita tes Cinebench R23 dulu, biar kayak YouTuber. Si Ryzen 5 7600X ini dapat skor single core di 1958 dan multicore di 14.831. Buset, walaupun cuma 6 core 12 thread, tapi kelasnya udah beda ya, kencang sob. Nah, buat suhunya sendiri di sini teman-teman gak usah kaget ya. Kok bisa sih bang sampai 93 derajat gitu maksimalnya? Iya, itu emang gak salah kok. Maksimal di 93 karena ini si prosesor jalan auto alias default bawaan AMD-nya. Kalau teman-teman lihat di sini powernya aja bisa sampai 136 watt. Secara detail PPT atau package power trackingnya ada di 142 watt secara default atau kita jalan auto. Terus TJ Max-nya juga di 95 derajat, yang mana tadi kita maksimal cuma di 93, berarti si prosesor masih di bawah TJ Max-nya. Artinya itu masih aman sob, performanya bisa keluar secara penuh dengan preset default. Kalau ngomongin prosesor AMD ini, sebenarnya bisa fleksibel banget sob.
Dibawa kebut-kebutan, hayu. Dibawa irit daya juga bisa. Terus kalau saya maunya adem bang, apa bisa? Oh bisa banget. Kalau kamu orang yang gak mau ribet, di software Ryzen Master ini kamu tinggal pilih aja profile Eco Mode. Di situ otomatis PPT-nya akan dilimit di 88 watt. Buat hasilnya pasti lebih adem, dengan catatan performa turun ya, sekitar kurang lebihnya 10%. Ya, lihat sendirilah poinnya di sini. Turun kan? Cara lainnya, kalian bisa pakai preset yang dibuat oleh vendor motherboard. Biasanya, untuk tiap vendor udah nyiapin beberapa preset buat setting prosesornya sob. Kalau di ASRock ini ada di bagian OC Tweaker. Lalu di tab Performance Preset. Di sana ada beberapa pilihan profile. Terserah kamu mau pilih yang mana. Mau suhu lebih adem, ya pilih aja TJ Max-nya paling rendah. Dengan bayaran performa tentunya. Ini masuknya undervolt ya. Tapi bang, apa bisa kita turunin suhu tanpa turunin performa? Jawabannya seperti yang saya bilang tadi. Ini prosesor fleksibel kok, bisa dibawa gimana aja. Kalau kamu mau performa tetap, tapi suhunya turun, kamu bisa tonton video dari Bang Subki Gaptek ID di sini. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang prosesor ini. Sekalian belajar dah tuh ya. Sekarang kita tes si VGA-nya nih. Kalau di Unigine Superposition dengan preset 1080p medium, ini mungkin terlalu mudah kali ya. Dapat skor overall-nya aja di 36 ribuan. Average FPS-nya juga 275. Kali-kali lah kita pakai preset 4K. Nah, kalau di 4K dapat skor overall-nya 16 ribuan. Rata-rata FPS-nya masih di 120-an. Suhunya juga, ya ampun, cuma 63 derajat doang sob. Kenceng iya, adem iya. Duh, ngarep apa lagi ya? Ngarep ada yang ngasih gratis kali ya? Hehehe. Kalau di 3D Mark Time Spy dapat overall skornya di 17.382 dengan grafik 21 ribuan dan CPU 8.600-an. Suhunya tentu lebih adem ya kalau dites di 3D Mark ini. Lalu kalau di Firestrike lebih bongsor lagi sob, di 39 ribuan. Di tes rendering Blender dengan preset Classroom bisa selesai cuma dengan waktu 22 detik sob. Ini 2 kali nyuap mie aja kayaknya udah beres duluan deh renderannya. Dun dah ini si RTX 4070 Super ini. Apalagi kalau 4090 ya. Nah si MSI Spatium 482 ini luar biasa sob. Ketika kita benchmark pakai kristal di Smart dapat skornya sesuai klaim dong. Malah lebihin dikit nih, di rate di 6600 Mbps. Kalau klaimnya kan tadi di 6400-an ya. Buat read-nya sendiri ini sama, di 7300 Mbps. Mantep banget dah. Jarang-jarang soalnya ada yang seimbang antara read dan write sesuai klaim. Lanjut lagi, kita ke pengetesan gaming ya. Di sini saya jalankan semua by default, auto atau bawaan pabrik. Jadi plek-plekan aja, install langsung main. Gak ada yang disetting-setting biar performanya yang ditampilkan itu apa adanya, out of the box. Soalnya kalau dituning nanti nggak bisa jadi gambaran umumnya. Oh ya, dan satu lagi karena di sini saya pakai monitor 1080p ya, alias Full HD. Saya gunakan fitur dari Nvidia yaitu DSR atau Dynamic Super Resolution. Simpelnya fitur ini bikin kita bisa jalanin resolusi tertentu, contohnya di 4K, walaupun monitor kita cuma 1080p. Upscaling gitulah. Cara aktifnya mudah kok sob. Buka Nvidia Control Panel, pilih Manage 3D Setting, lalu pilih DSR Vector. Nah, pilih deh resolusi yang kamu mau pakai. Di sini saya centang 2 resolusi, yaitu 2K dan 4K. Tapi nanti pas pengetesan saya cuma pakai 1080p dan 4K aja ya. Yang 2K nggak dipakai. Di sini nggak semua game yang saya tes itu support ya sob. Ada beberapa game juga yang nggak bisa alias nggak kedetek resolusinya itu. Entah kenapa alasannya saya oprek-oprek juga masih nggak bisa. Tapi ya yang penting sebagian besar gamenya bisa kok jalan di 4K. Ya namanya juga by software ya sob, bukan by hardware. Maklum, YouTuber nggak ada modal. Moga nanti bisa kebeli deh ya si Moni yang 4K. Oh iya, buat yang nanya apakah bisa di VGA AMD Radeon? Jawabannya bisa sob. Cuman nama fiturnya aja yang beda, yaitu VSR atau Virtual Super Resolution. Lengkapnya kalian coba deh googling aja. Sekarang kita tes yuk performanya.
30 seconds to battle. Stand aside or be trampled. Synchronization. And two to go. Help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. I'm gonna get closer. This stopper. We have to find a way to keep going. What's this? Oke. Jadi gimana nih performa PC-nya kalau dipakai buat gaming? Tutup mata lah ya, udah lancar bet lancar. Mungkin di beberapa game dengan resolusi 4K ada yang masih di bawah 60 fps ya, tapi nggak banyak kok. Bisa dibilang sih kelas minimal untuk main 4K emang ada.